Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muflihati Nurin Azizah. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan studi kasus dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Kasus 4. Di perpustakaan sekolah, Rara sedang bertugas sebagai petugas piket kebersihan kelas. Saat sedang merapikan meja, ia menemukan sebuah dompet berisi uang di bawah kursi. Tanpa pikir panjang, Rara mengambil dompet tersebut dan menyimpannya di tasnya, menganggap itu adalah rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Beberapa saat kemudian, terdengar pengumuman dari Bu Sri, guru pustakawan, bahwa Nina, salah satu siswa kelas lain, kehilangan dompetnya saat membaca buku di perpustakaan. Tari, yang kebetulan berada di perpustakaan sejak awal, melihat jelas saat Rara mengambil dompet tersebut dan memasukkannya ke tas. Kini, Tari menghadapi dilema. Di satu sisi, ia tahu bahwa dompet itu milik Nina dan kejujuran adalah nilai yang harus ditegakkan. Di sisi lain, Rara adalah sahabat dekatnya yang sering menolongnya dalam mengerjakan tugas dan berbagi bekal setiap hari. Jika Tari melaporkan hal tersebut atau menegur Rara, besar kemungkinan hubungan mereka akan rusak dan Rara tidak akan bersikap baik lagi padanya. Berikut adalah analisis 9 langkah pengambilan keputusan berdasarkan kasus tersebut. Langkah 1. Apa saja nilai-nilai yang saling bertentangan dalam kasus 4? Nilai yang saling bertentangan yaitu adalah kejujuran dengan loyalitas, keadilan dengan solidaritas pertemanan, tanggung jawab moral dengan menghindari konflik sosial. Langkah 2. Siapa saja yang terlibat dalam situasi pada kasus 4? Yang terlibat dalam situasi pada kasus 4 yaitu adalah Rara sebagai pelaku utama, yang kedua Tari sebagai saksi dan sahabat Rara, yang ketiga Nina sebagai pemilik dompet, dan yang keempat adalah Pusri sebagai guru pustakawan. Langkah 3. Fakta-fakta apa saja yang relevan dengan situasi pada kasus 4? Fakta pertama, penemuan dompet. Rara menemukan dompet berisi uang di bawah kursi saat bertugas piket kebersihan di perpustakaan. Dompet tersebut bukan miliknya dan ditemukan di area umum sekolah. Fakta kedua, tindakan Rara. Rara memasukkan dompet ke tasnya dan tidak melapor kepada guru atau pihak sekolah. Rara menganggap dompet tersebut sebagai rezeki nomplok karena tidak ada orang lain yang melihat. Fakta ketiga, kepemilikan dompet. Nina adalah pemilik sak dompet. Kehilangan dompet diumumkan oleh Bu Sri, guru pustakawan, kepada seluruh siswa di perpustakaan. Fakta keempat, saksi kejadian. Tari melihat langsung saat Rara mengambil dompet dan menyimpannya. Tari mengetahui kebenaran, tetapi menghadapi konflik batin antara menegakkan kejujuran dan menjaga persahabatan. Fakta kelima, dampak sosial dan moral. Jika dompet tidak dikembalikan, hak Nina sebagai pemilik dirugikan. Keputusan Tari akan mempengaruhi integritas pribadi Tari, hubungan persahabatan dengan Rara, budaya kejujuran di sekolah. Langkah 4, pengujian benar atau salah yang mana bisa dilakukan. 1. Uji legal. Mengambil barang yang bukan miliknya melanggar aturan sekolah dan termasuk tindakan tidak etis, bahkan bisa dikategorikan pelanggaran hukum jika dilakukan di luar sekolah. Aturan sekolah mengharuskan barang temuan dilaporkan kepada guru atau pihak berwenang. 2. Uji regulasi atau kebijakan sekolah. Sekolah memiliki peraturan mengenai barang hilang dan temuan. Barang temuan wajib dikembalikan kepada pemilik atau diserahkan ke guru. 3. Uji publikasi. Jika diketahui reputasi Rara bisa menurun, kepercayaan teman akan hilang, dan nama baik sekolah akan tercoreng. Modul menekankan jika sebuah keputusan tidak pantas dipublikasikan, kemungkinan besar keputusan itu salah. Yang keempat, uji panutan. Panutan moral seperti guru, kepala sekolah, atau orang tua pasti akan mengembalikan dompet kepada pemiliknya. Artinya, tindakan etis yang seharusnya dilakukan Tari adalah meminta Rara mengembalikan dompet atau melaporkannya kepada Pusri. Langkah 5.
Pengujian paradigma benar lawan benar yang mana bisa dilakukan. Paradigma pertama, individu versus kelompok. Individu Rara ingin menyimpan dompet karena menganggapnya rezeki nomplok. Kelompok, sekolah dan pemilik dompet. Kepentingan komunitas sekolah dan hak Nina sebagai pemilik harus dilindungi. Paradigma 2, kebenaran versus loyalitas. Kebenaran dalam hal ini adalah tari, nilai kejujuran menuntut dompet dikembalikan kepada pemiliknya atau dilaporkan kepada guru. Loyalitas sahabat. Tari ingin menjaga hubungan baik dengan Rara sebagai sahabat dekat. Paradigma 3, keadilan versus kasih sayang. Keadilan, mengembalikan dompet kepada pemiliknya adalah tindakan yang adil dan sesuai aturan sekolah. Kasih sayang, Tari ingin melindungi Lara dari konsekuensi yang mungkin membuatnya malu atau dihukum. Paradigma 4, jangka panjang versus jangka pendek. Jangka pendek, menutupi tindakan Rara bisa menjaga hubungan pertemanan dan menghindari konflik segera. Jangka panjang, menegakkan kejujuran akan membangun budaya integritas di sekolah dan mengajarkan Rara tanggung jawab moral. Langkah 6. Prinsip resolusi yang mana yang bisa dilakukan? 1. Prinsip berbasis hasil terbaik atau end-based thinking. Mengembalikan dompet kepada Nina memberikan manfaat terbesar bagi semua pihak dan menjaga budaya kejujuran di sekolah. 2. Prinsip berbasis aturan atau rule-based thinking. Aturan sekolah mewajibkan barang temuan dikembalikan atau dilaporkan. Keputusan ini menjaga ketertiban dan integritas. 3. Prinsip berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Dengan menempatkan diri pada posisi Nina, Tari memahami bahwa mengembalikan dompet adalah tindakan paling tepat dan berempati. Langkah 7, adakah opsi lain yang lebih kreatif, adil, dan bijak yang bisa dilakukan? 1. Mengajak Rara mengembalikan dompet. Tari mengajak Rara bersama-sama mengembalikan dompet kepada Nina untuk menjaga kejujuran dan hubungan pertemanan. Yang kedua, melapor secara bersama ke Bu Sri. Jika Rara merasa malu, Tari dapat menemani Rara melapor ke Bu Sri agar masalah diselesaikan dengan bijak dan tanpa mempermalukannya. 3. Pendekatan restoratif. Tari dan Bu Sri dapat membantu Rara meminta maaf kepada Nina secara pribadi agar hubungan baik antar siswa tetap terjaga. Langkah 8. Apa keputusan akhir yang ibu atau bapak ambil sesuai dengan analisis kasus 4? Saya memutuskan mengajak Rara untuk mengembalikan dompet kepada Nina atau melaporkannya bersama-sama kepada Bu Sri sebagai guru pustakawan. Langkah 9. Pelajaran apa yang ibu atau bapak dapatkan dari pengambilan keputusan ini dan bagaimana pelajaran tersebut dapat memperbaiki pengambilan keputusan ibu atau bapak di kemudian hari. Dari kasus ini, saya belajar bahwa kejujuran, keadilan, dan integritas harus menjadi dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan. Mengutamakan nilai kebajikan akan menjaga kepercayaan, keharmonisan, dan budaya positif di sekolah. Pelajaran dari kasus ini membuat saya lebih berhati-hati, bijak, dan objektif dalam mengambil keputusan di kemudian hari. Saya akan 1. Mengutamakan nilai kebajikan seperti kejujuran, keadilan, dan integritas sebagai pedoman utama. 2. Menganalisis fakta dan dampak sebelum memutuskan agar keputusan lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Menggunakan pendekatan restoratif yaitu menyelesaikan masalah dengan cara yang adil dan menjaga hubungan baik antar pihak. 4. Membangun budaya kejujuran dan transparansi di lingkungan sekolah agar pengambilan keputusan lebih mudah dan terarah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.